Hai teman-teman, Assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman. Gimana pengeluaran untuk bulan Oktober ini? Apakah sesuai dengan budget yang sudah kita buat atau malah boncos? Nah, sebelumnya ini kan udah mau masuk bulan November ya teman-teman, tinggal beberapa hari lagi. Jadi ini waktunya kita untuk membuat budget di bulan November. Karena kalau aku ini kan tim gajian di awal bulan ya teman-teman. Jadi kalau akhir bulan Oktober ini atau setiap akhir bulan aku pasti membuat yang namanya budget pengeluaran untuk bulan berikutnya. Nah, gak kerasa ya di tahun 2022 ini akan segera berakhir ya, tinggal tersisa bulan November dan Desember. Mudah-mudahan di 2 bulan terakhir di tahun 2022 ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan kita, dan tentunya diberi rezeki, diberi kesehatan, dan diberi kenikmatan lainnya yang bisa kita syukuri ya teman-teman. Nah, langsung aja ya, ini mau aku buatkan untuk budget di bulan November ini. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman, di sini aku tidak ada maksud untuk sombong bahkan menggurui teman-teman semua. Di sini aku cuma sharing tentang bagaimana cara aku mengelola atau membuat budget untuk setiap pengeluaran yang aku lakukan ya teman-teman. Lalu di sini aku tuliskan untuk pendapatan itu, alhamdulillah ya, aku masih diberikan rezeki itu sebesar 4 juta rupiah. Nah, dari 4 juta rupiah ini aku bagi-bagi lagi ya teman-teman untuk saving, giving, dan living. Jadi untuk saving biasanya aku tuliskan nominal atau persentasenya ya teman-teman. Tapi untuk 2 bulan ini, dari bulan kemarin dan bulan ini itu tidak aku tuliskan ya teman-teman, mohon maaf. Jadi untuk saving seperti biasa itu wajib ya dilakukan di awal bulan tentunya ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh melupakan yang namanya untuk menabung. Lalu untuk giving juga sama ya. Giving itu bisa untuk orang tua, atau bahkan kita bisa memberi saudara atau yang lainnya yang membutuhkan ya teman-teman. Lalu untuk living sendiri itu untuk pengeluaran kita, untuk kebutuhan kita sendiri setiap bulannya. Mohon maaf ya teman-teman, ini suaranya kurang enak didengar ya, soalnya ini aku lagi batuk, udah hampir 1 minggu ini batuknya belum sembuh juga ya. Jadi aku mohon doa ke teman-teman semua agar aku segera sembuh. Gak tahu kenapa ini kita serumah lagi sakit ya, dan ini juga aku bikin video agak-agak mepet gitu ya, ini udah akhir bulan. Harusnya biasanya aku buat seminggu sebelum akhir bulan, tapi ini udah injury time banget karena kemarin-kemarin tuh aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Anak aku itu dua-duanya pada sakit ya teman-teman, dan kebetulan di rumah Pak suami itu seminggu tidak ada di rumah, dia ada keperluan keluar kota gitu ya. Qadarullah ya, namanya juga sakit, nggak ada yang tahu datangnya kapan. Maka dari itu kita semua harus selalu untuk menjaga kesehatan, karena sehat itu mahal ya teman-teman. Oke, tadi langsung aja ya. Tadi untuk income itu 4 juta rupiah, lalu aku bagi itu tadi menjadi 3 poin ya, saving, giving, dan living. Lalu untuk living itu untuk teman-teman yang udah biasa nonton video aku udah hafal ya, karena untuk kebutuhan aku itu hampir sama untuk setiap bulannya ya, tidak ada yang berubah, paling berubah juga sedikit, aku ubah-ubah di angkanya, itu pun tidak terlalu jauh berbeda dengan bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan sebelumnya, mohon maaf ya teman-teman.
Kalau teman-teman gimana untuk kebutuhannya, apakah ada yang berubah setiap bulannya atau tetap sama seperti aku? Boleh ya sharingnya di kolom komentar. Nah, ini aku lagi buatkan kolomnya dulu seperti biasa, yang nantinya akan aku buat menjadi 4 kolom ya teman-teman. Di sini aku buatnya sederhana aja ya, yang penting itu kita punya catatan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan ataupun pengeluaran yang kita keluarkan setiap bulannya. Jadi agar lebih terkontrol ya. Karena untuk mengatur keuangan itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Walaupun kelihatannya menjadi ibu rumah tangga itu gampang, ternyata tidak semudah itu ya teman-teman. Kita harus ekstra berpikir bagaimana cara kita mengelola keuangan kalau dari dalam hal keuangan ya teman-teman, agar keuangan di rumah tangga kita itu aman, terkendali, tidak kekurangan apapun kalau bisa ya teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengelola keuangan, baik itu untuk setiap pengeluaran atau bahkan untuk tabungan sendiri. Kita harus pintar-pintar ya sebagai ibu rumah tangga, jangan sampai keuangan kita hancur berantakan. Amit-amit ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan dalam urusan kita, terutama dalam urusan keuangan. Nah, ini langsung aja ya untuk kebutuhan yang pertama itu untuk belanja. Belanja ini untuk maksudnya belanja mingguan ya teman-teman. Di sini 1 juta rupiah itu untuk 4 minggu. Jadi setiap minggunya aku budgetkan 250.000 rupiah. Lalu untuk belanja bulanan atau groceries masih tetap sama ya. Aku budgetkan 500.000 rupiah. Lalu untuk sekolah itu 100.000 rupiah. Ini untuk pembayaran SPP di tempat ngaji dan untuk iuran-iuran gitu ya. Biasanya suka ada iuran-iuran gitu di sekolah. Di sini aku budgetkan 100.000 rupiah. Lalu untuk listrik masih sama di 200.000 rupiah. Walaupun di bulan September itu kurang dari 200.000, lebih dari 200.000 ya. Tapi untuk bulan ini mudah-mudahan cukup ya di 200.000 rupiah. Lalu untuk susu masih sama di 300.000 rupiah. Ini biasanya aku belikan 3 kotak susu UHT ya, karena anak aku itu nggak minum susu formula yang bubuk ya teman-teman. Lalu untuk galon itu aku budgetkan 100.000 rupiah. Lalu selanjutnya ini untuk bensin di 200.000 rupiah, yang sebelumnya 150.000 rupiah. Dari bulan Oktober itu aku naikkan menjadi 200.000 rupiah. Selanjutnya itu untuk arisan itu 100.000 rupiah ya. Di sini untuk arisan keluarga ya teman-teman. Lalu untuk budget skincare 100.000 rupiah. Ini skincare itu untuk skincare bisa untuk aku ataupun anak aku ya. Pokoknya untuk keperluan perawatan kulit gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya lagi itu uang jajan anak, itu aku budgetkan 200.000 rupiah. Jadi anak aku itu setiap harinya aku kasih uang saku, uang jajan itu 5.000 rupiah. Lalu untuk eating out ini untuk makan di luar ya teman-teman. Biasanya dalam 1 bulan kita ada sesekali jajan di luar gitu sama anak-anak dan suami aku, itu aku budgetkan 100.000 rupiah. Lalu ini terakhir untuk dana cadangan itu aku budgetkan 100.000 rupiah. Ini lebih besar ya dari bulan-bulan sebelumnya. Karena apa? Karena di bulan ini aku tidak membeli popok atau diapers untuk anak aku ya. Jadi masih ada stok, itu 1 belum dibuka ya, yang bulan lalu aku beli. Tapi tetap di sini uang popoknya aku masukkan saja ke dana cadangan. Mudah-mudahan mulai bulan ini, bulan berikutnya aku udah nggak beli popok lagi ya teman-teman. Jadi anak aku itu udah mulai toilet training ya, dia udah mulai terbiasa
tidak menggunakan popok, karena di bulan November ini usianya itu udah 3 tahun ya teman-teman. Jadi kita harus mengajarkan anak kita untuk tidak menggunakan popok lagi. Alhamdulillah sih seminggu pertama itu masih suka ngompol-ngompol gitu ya, tapi kesininya alhamdulillah itu udah lulus ya teman-teman. Tapi tetap aja kalau pas malam masih aku pakein ya kadang-kadang. Terus kalau pergi-pergi juga untuk antisipasi aja, takutnya dia nanti ngompol ya teman-teman. Aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku sampai selesai ya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, comment, share, and subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya agar aku makin semangat lagi bikin videonya. Mudah-mudahan apa yang aku ceritakan di sini, yang aku sharingkan tentang pengalaman aku budgeting ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk yang kurang baik atau yang jelek-jeleknya nggak usah ditiru ya teman-teman. Di sini aku cuma sharing aja pengalaman aku, cara aku mengelola keuangan. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, udah selesai videonya. Aku mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.